Halo sobat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini. Tentunya di Tarot Millennial Channel. Yang pastinya gue nggak bakal bosen-bosennya buat kepoin asmara terkait zodiak kalian semua. Nah, mungkin kemarin gue sempet kepoin ya asmara zodiaknya Sagittarius. Kali ini yang bakal gue kepoin yaitu asmara zodiaknya Cancer, tepatnya di periode ke-18 bulan Februari sampai tanggal 4 Maret 2022. Nah, kira-kira akan seperti apa? Akankah berbunga-bunga atau justru mungkin ada kemunduran atau justru melejit pesat ya? Nah, yang pastinya buat kalian semua para zodiak Cancer, penasaran kan seperti apa sih asmara kalian di bulan ini? Tapi sebelum kita mulai pembacaan kartu tarotnya, seperti biasa gue ngajak kalian semua buat ngelakuin ritual yang namanya di like, comment, and subscribe. Serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Langsung saja kita gaskan untuk pembacaan kartu tarotnya. Kita kocok asmara zodiak Cancer di bulan Februari 2022. Bagi menjadi 3 bagian, menandakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, setelah itu kita ambil secara acak 3 kartu utama yang bakal mewakilin seperti apa asmara zodiak Cancer. Yang pastinya ini bersifat general reading ya. Jadi mungkin aja bisa energi kalian yang terbaca, atau mungkin energi Cancer atau teman kalian yang berzodiak sama dengan kalian itu zodiak Cancer. Kita langsung aja buka kartu pertama dari asmara zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Death. Kartu The Death ini menunjukkan sebuah situasi yang baru, rebound atau kelahiran kembali, suasana baru, atau kondisi yang sudah tidak relevan. Babak baru juga bisa ya. Nah, jadi buat kalian semua yang masih single atau yang lagi ngegebet sana sini, kalian bakal memasuki sebuah periode baru, akan memasuki sebuah suasana baru, petualangan baru, tentunya dalam asmara kalian. Bisa jadi kalian menemukan seseorang yang ternyata emang bisa ngerubah kehidupan kalian yang tadinya jomblo, akhirnya masuk ke babak baru nih, ke sesuatu yang kalian idam-idamkan. Bisa jadi mungkin akan mendapatkan seseorang yang berpengaruh dalam hidup kalian, merubah hidup kalian. Buat kalian yang masih single ya, ini menunjukkan kartu The Death ini bahwa kalian akan memasuki, gue tekenin lagi, kondisi, suasana, episode baru dalam asmara kalian. Tapi kalau misalnya buat kalian yang udah punya pacar, The Death ini menunjukkan bahwa hubungan kalian itu udah tidak relevan lagi. Jadi kalau misalnya kalian nge-treat atau enggak ngejalanin hubungan kalian dengan datar-datar aja, dengan cara-cara yang kemarin-kemarin, hasil yang didapat juga ya sama gitu. Bakal stuck di situ, gak ada kemajuan. Dan kartu The Death ini menunjukkan bahwa kalian buat yang udah punya pacar harus mencoba, harus lebih kayak ke ngetransformasi hubungan kalian gitu. Kalian harus cari cara, cari alternatif gimana biar gak monoton. Karena The Death ini menunjukkan bahwa, gue tekenin lagi, asmara kalian, cara kalian menanggapi atau enggak bereaksi terhadap asmara kalian, ngejalin asmara kalian itu udah terlalu old school banget gitu. Dan hasilnya juga ya pasti ke situ-situ aja. Masalahnya sama, keboringannya juga sama. Jadi kalian perlu yang namanya ada sebuah variasi, harus ada improvement, harus ada sesuatu yang digali lagi, yang lebih diperbaharui lah, biar kalian masuk ke babak baru, biar kalian masuk ke kayak rebound lagi loh hubungan kalian. Gimana kalau misalnya kita coba buka kartu tambahan untuk lebih memperjelas lagi kartu utama yang tadi ya, yang di death ini. Kita lihat dan kita ambil secara acak. Kira-kira akan keluar kartu apa? Di sini ada kartu Four of Wands atau 4 tongkat. Bisa dilihat di situ ada princess ya naik kuda dan di bawahnya itu ada pangeran.
Ini menunjukkan akan ada sebuah perayaan, akan ada sebuah kenaikan hubungan, akan ada sebuah level intimasi yang semakin meningkat gitu. Jadi kenapa sampai keluar tadi yang kartu The Death yang berupa ada transisi atau enggak masuk ke babak baru. Buat kalian yang single, congratulations, karena kartu ini menunjukkan penjelasannya. Kalian akan ketemu dengan pangeran berkuda putih. Buat yang cewek-cewek ya. Tapi kalau misalnya yang cowok, kalian akan bertemu dengan princess kalian. Bisa dilihat di gambarnya itu dah. Nah, kalau misalnya kartu ini juga menunjukkan bahwa emang akan terjadi hubungan yang lebih, akan terjadi ikatan yang lebih kuat. Itu kenapa keluar tadi yang kartu The Death, siklus baru, periode baru, dan rebound kembali. Karena buat yang single, ini lebih cenderung ke kalian akan menemukan sosok orang yang bakal ngerubah hidup kalian, yang bakal bikin chapter baru dalam percintaan kalian. Tapi kalau misalnya buat yang udah punya pacar, hampir sama ya. Di sini kenapa keluar tadi kartu The Death? Perlu adanya improvement. Harus ada yang diubah dalam hubungan kalian. Entah itu dalam cara bersikap, dalam cara dalam cara nge-treatnya, dalam cara ngadepin masalah dalam hubungan kalian. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian pengen ada sebuah keharmonisan, lebih kayak balik lagi ke pasangan kayak yang baru jadian, lebih pada ke hubungan yang lebih berkualitas, lebih harmonis, lebih bahagia lagi, dibutuhkan ada sebuah resolusi dan revolusi dalam hubungan kalian. Itu kenapa keluar kartu Four of Wands menunjukkan bahwa kalau misalnya kalian udah bisa yang namanya ngelakuin yang The Death tadi, bertransformasi, ngerubah cara pandang hubungan kalian, nyari resolusi dan bikin kayaknya suasana yang lain gitu biar beda gitu, kalian akan dapat yang namanya Four of Wands, yaitu sebuah harmonisasi, sebuah kualitas hubungan yang semakin meningkat, yang pastinya adanya sebuah timbal balik dan kenaikan terhadap asmara kalian, menyangkut perasaan dan kasih sayang kalian satu sama lain. Next kita masuk ke kartu utama yang kedua. Di sini ada Six of Cups. Ini menunjukkan ada sesuatu atau trauma masa lalu yang berdampak terhadap asmara kalian, terhadap hubungan asmara yang kalian jalin saat ini gitu. Kalian bisa dibilang ada ketakutan akan terulang hal yang sama seperti di masa lalu. Nah, buat kalian yang single, karena kan kalian akan masuk babak baru, akan dipertemukan dengan seseorang yang pastinya merubah hidup kalian. Please jangan sampai masa lalu itu nge-distract atau bikin kalian gak yakin gitu, bikin kalian masih ada rasa takut, bikin kalian gak bisa move on, atau enggak masih ragu-ragu gara-gara ada ketidaknyamanan dan ketidakenakan terhadap pengalaman terkait asmara kalian di masa lalu. Begitu juga yang udah punya pacar. Di sini please, masa lalu udah gak usah diungkit-ungkit lagi, gak usah dikenang-kenang lagi. Either itu mungkin terkait mantan kalian, atau enggak mungkin ada hal terhadap pasangan kalian yang sempat bikin konflik gitu antara kalian gitu. Ada sebuah kesalahan-kesalahan atau mungkin cekcok-cekcok yang udah jangan sampai dibawa atau enggak dijadiin dendam sampai ke bawah-bawah ke hubungan kalian saat ini ataupun yang berikutnya. Jadi gue saranin buat kalian yang udah punya pacar yang dalam hubungan atau in relationship, kalian harus masuki ke babak baru buat yang namanya nemuin harmonisasi dalam hubungan kalian. Yang which is kalian harus lupain yang udah kejadian di belakang. Baik buruknya pasangan kalian harus diterima, buruknya jangan diungkit lagi. Masalah segala macam yang berkaitan dengan kekecewaan kalian, atau enggak mungkin ada masalah trauma kalian dalam hubungan kalian sebelum-sebelumnya, jangan sampai dibawa ke hubungan yang sekarang. Jangan sampai ngefek ke masa depan hubungan kalian buat para Cancer di sini.
Dan kita buka kartu penjelasnya ya. Dari kartu Six of Cup tadi. Di sini kita lihat ada kartu Seven of Pentacle gitu. Ya walaupun mungkin di sini Seven of the Pentacle ini menunjukkan bahwa kalian coba buat calm down, kalian coba buat kayak take it easy. Tapi sebenarnya dalam perasaan kalian tuh kalian belum bisa ngerilis loh. Ada beban yang masih kalian simpen, kalian belum ikhlas jatuhnya gitu. Ya walaupun enggak kok gue udah enggak mikirin hal yang udah-udah, enggak kok gue enggak maksudnya enggak ada trauma atau enggak gue masih keiket sama perasaan gue yang dulu-dulu. Walaupun kalian ngedenial itu, tapi di balik itu perasaan kalian itu nggak bisa bohong karena ada yang namanya Six of Cup gitu. Jadi ingat lagi perlu dirilis, yang udah diikhlasin aja, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kalian udah masuk ke babak baru, kalian harus bener-bener trust ke pasangan kalian gitu. Kalaupun misalnya ada masalah, ada cekcok, ada sebuah kekecewaan, wajar dalam hubungan gitu. Karena ini merupakan ada hubungannya dengan kartu yang pertama tadi. Dan Seven of Pentacle, kalian itu sebenarnya ya bagus sih misalnya kalian coba tenang, tapi kalian juga harus ngelihat dan metik pelajaran terhadap apa yang udah kalian lalui gitu. Seven of Pentacle itu lebih kayak calm down, tapi di sini harus bisa metik hasil loh. Seperti dilihat di situ ada cewek kan, itu lagi megang hasil petikannya segala macam. Itu menunjukkan walaupun kalian coba buat take it easy, kalian harus bisa yang namanya ngambil hikmah dari semua yang udah kejadian dari masa lalu kalian. Jangan sampai dibawa-bawa lagi. Gue tekenin lagi sekali lagi ya. Dan merupakan kartu utama yang terakhir dari asmara zodiaknya Cancer. Kita coba lihat ya, akankah di Februari ini dan awal Maret ini akan ada sebuah kemajuan at the end ya, atau justru ya biasa aja gitu. Di sini ada the Fool atau si lugu. Fool itu kan kita seperti kita tahu ya, Fool itu berarti lugu, bodoh, polos gitu kan. Itu bisa dilihat di situ ada cewek, udah tahu di depannya jurang tapi dia coba ngelangkah. Ini menunjukkan bahwa kalian ngejarin hubungan kalian itu lebih kayak ya gimana antar aja deh gitu kan. Baik buruknya gimana antar aja, yang penting gue jalanin dulu. Jangan seperti itu. The Fool ini menunjukkan bahwa kalau kalian yakin dengan hubungan kalian, kalian jalanin. Kalau ragu-ragu jangan. Buat yang tadi yang masih single ya, karena kalian kan deket sama orang nih, gitu. Sebenarnya bagus sih tadi kartu tadi gitu kan. Cuma ada keraguan. Karena kenapa? Ini berhubungan dengan kartu utama yang kedua, yaitu Six of Cup, menunjukkan bahwa kalian itu masih keseret-seret masa lalu. Yang akhirnya kalian jadi ngelindungin loh, ngedefend diri kalian gitu. Karena takut ada sebuah kekecewaan lagi, masih trauma lagi. Jadi kalian lebih kayak ke gue nothing tulus, ya udah gue jalanin dulu aja deh gitu. Lihat gimana ntar. Karena The Fool itu lebih kayak ke kalian berlagak seperti orang yang polos gitu. Orang yang ya kayak anak kecil lah gitu. Gak tahu di depan kayak gimana, yang penting jalanin dulu aja. Gak ada visi, gak ada misi gitu. Nah untuk yang in relationship, dalam hubungan, di sini kalian ngejalinnya udah kayak ke ya udahlah gitu kan. Hampir sama sih sebenarnya. Ntar gimana dibawanya kemana segala macam. Tapi padahal kartu ini tuh menunjukkan bahwa kalian itu harus coba buat netral perasaan kalian gitu. Lebih kayak ke balik lagi yang tadi, kalau misalnya kalian percaya sama pacar kalian, ya kalian harus trust, jangan sampai ragu, jangan sampai kalian ngejalanin hubungan itu kayak The Fool, kayak orang yang bego gitu kasarnya ya. Sorry tuh saya ini gue bilang kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi benar-benar mesti dipikirin lagi ya, yang kalian pilihin dulu. Ingat kalian pilih, kalian punya pacar, ingat pas ngejar-ngejarnya seperti apa, yang udah kalian lewatin seperti apa gitu. Jadi saran gue sih lebih kayak ke
Ingat loh pas susah ngejar-ngejarnya. Ingat loh masalah apa aja yang udah dilaluin gitu. Masa sih kalian mau ngelepas gitu aja? Sementara di kartu yang pertama dan kartu yang kedua, bahwa kalian itu harus bisa metik sebuah pelajaran dari yang udah-udah, tapi jangan sampai masa lalu yang udah lewat itu ngedistract atau enggak berpengaruh terhadap hubungan kalian. Dan Dedet menunjukkan bahwa kalian harus bisa ngetransformasi, ningkatin lagi, nyari alternatif biar hubungan kalian itu lebih harmonis, biar nggak flat gitu. Akhirnya masuk ke kartu tambahan yang terakhir untuk memperjelas the fool tadi. Ya kita ambil aja langsung secara acak kartu tambahannya, kira-kira akan baguskah penjelasannya? Kita ambil ya. Di sini ada kartu Ace of Cup, awalan perasaan, awalan kasih sayang dan awalan hubungan. Buat kalian yang masih single, yang lagi deket sama orang, finally kalau misalnya kalian bisa ngelakuin yang tadi, kalian gak terbawa-bawa oleh masa lalu dan kalian coba buat buka lembaran baru gitu. Dan kalian misalnya kalau yakin the fall tadi, kalian jalanin. Kalau misalnya ragu-ragu ya kalian tinggalin gitu. Kalian akan masuk ke sebuah babak percintaan baru dengan perasaan yang baru. Ace of Cup itu merupakan sebuah feeling, lebih kayak kayak bunga yang baru mekar loh. Kalian tuh bakal berbunga-bunga gitu. Kuncup cinta kalian itu akhirnya bisa muncul gitu. Feeling yang kalian tadi, yang dulu-dulu mungkin yang lewat-lewat udah gak ada lagi, udah ngerasa mati, itu bakal muncul lagi terkait masalah cinta dan kasih sayang kalian gitu. Kalau misalnya buat yang udah punya pacar, in relationship, Ace of Cup ini, bahwa kalau misalnya kalian bisa ngejalanin yang namanya the date, bertransformasi, atau enggak lebih kayak ke cari solusi, cari alternatif baru, dan kalian ngelupain masa lalu, kalian bakal ngerasain yang namanya kayak back to the start, ke perasaan awal. Perasaan pas awal kalian jadian, yang bener-bener kalian tuh ngerasa bergejolak banget. Karena Ace of Cup ini, gue tekenin lagi, sebuah perasaan baru, back to the start, yang benar-benar kayak kasarnya namanya juga orang masih jadian gitu. Ya bisa dibilang lebih harmonis lagi, lebih mesra lagi dalam hubungan kalian. Nah itulah tadi pembacaan kartu tarot terkait asmara zodiaknya Cancer. Mudah-mudahan resonate ya. Dan mungkin untuk lebih kompaknya lagi, gue coba review dari awal ya, lebih singkat lagi. Dalam asmara zodiak Cancer di bulan Februari ini, kalian akan masuk ke dalam babak baru, bertransformasi buat yang udah punya pacar, dan kalian mengidam-idamkan sebuah hubungan yang benar-benar penuh rasa kasih sayang. Seperti kalian nemu pangeran berkuda putih kalian, atau kalian nemu princess kalian dalam diri pasangan kalian yang mungkin udah lama gak kalian rasain gitu. Nah buat kalian yang single juga, congratulations ya, kalian bakal ngerayain sebuah hubungan baru, kedekatan, babak baru yang bakal berpengaruh terhadap hidup kalian. Tapi ingat buat kalian semua, para Cancer, jangan kebawa oleh masa lalu yang udah-udah dilupain aja. Take it easy, dan kalau misalnya kalian yakin, kalian jalanin, jangan setengah-setengah. Karena kartu terakhir di pembacaan asmara kalian akan ada sebuah perasaan baru, akan ada sebuah harmonisasi baru terkait asmara kalian zodiak Cancer. Cukup sekian pembacaan kartu tarot kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak yang kurang dan banyak yang salah dalam pembacaan ataupun penyampaian bahasanya. Kalau misalnya ada hal yang positif, silakan diambil sebagai penyemangat masuk gue. Yang jelek-jeleknya jangan terlalu dibawa baper, jangan dibawa suges juga. Ini hanya pembacaan asmara kalian dan bersifat menghibur ya. Jadi jangan dibawa baper. Gue Juan ngucapin thanks udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And see you next time in next video.